100.6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RPK dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Via Regianya kembali menemani Sobat RPK dalam program acara Bincang Tokoh selama 1 jam ke depan. Seperti biasa Bincang Tokoh akan mengundang narasumber-narasumber keren dari Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kita ajak ngobrol nih. Berbagi cerita, inspirasi dan juga bisa memberikan teman-teman di rumah sebuah motivasi gitu untuk berkarya khususnya di Kutai Kartanegara. Mungkin langsung saja saya sapa narasumber kita hari ini. Selamat pagi Esther. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi ya, ya Allah manis sekali. Nah Sobat RPK, kali ini bintang tamu kita adalah Esther Veronica, Benar, Putri Pariwisata Kalimantan Timur tahun 2025. Benar. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Kedengaran ya. Oke, aku agak amazed. Tadi ternyata begitu lihat Esther nih tinggi banget, menjulang banget gitu. Terus waktu ditanya ternyata baru lulus SMK, Benar ya? sekali baru Kak, lulus SMK. baru lulus SMK tahun ini. Benar. Luar biasa loh. Prestasinya udah luar biasa, mewakili Kalimantan Timur loh. Nah Esther, mungkin aku mau tahu sebelum menjadi Putri Pariwisata sebenarnya kegiatan Esther sehari-hari itu gimana sih? Sebelum menjadi Putri Pariwisata Kaltim, tahun 2024 Esther terpilih menjadi Putri Pariwisata Kutai Kartanegara dan masih berstatus siswa ataupun anak-anak sekolah. Jadi keseharian Esther itu di sekolah, belajar dan pulang sekolah. Kebetulan Esther juga memiliki bakat ataupun hobi di volleyball. Jadi sepulang sekolah kadang langsung ke GOR buat latihan sampai malam. Oh berarti ini badannya tinggi karena jadi atlet volley atau jadi atlet volley karena badan tinggi atau gimana tuh? Dua-duanya sih Kak, dua-duanya. Dua-duanya ya? Karena memang keturunan juga, iya begitu. Nah, aku dengar Esther ini dari Tabang ya? Betul sekali. Itu asli Tabang, berarti Asli Tabang. Dayak sukunya? Suku Dayak Kenya. Oh, suku Dayak Kenya. Benar sekali. Kalau Kak. di Tabang sendiri ada berapa macam suku sih di sana biasanya suku? Kalau suku Dayak sendiri ada berapa macam gitu suku Dayak? Suku Dayak Kenya sih Kak, yang paling banyak suku Dayak Kenya. Karena memang di Kecamatan Tabang hampir semua desa itu penghuninya ataupun penduduknya orang Dayak Kenya begitu. Dan bukan hanya Dayak Kenya, tetapi ada juga Kutai, Jawa, dan juga Banjar. Tetapi mayoritas itu Dayak Kenya. Mayoritas Dayak Kenya. Benar. Ya? Oke Esther, mungkin tadi sempat disinggung bahwa sebelumnya menjadi duta wisata Kutai Kartanegara. Tapi mungkin kayaknya Esther pernah kesini juga ya? Iya nggak sih? Pernah ya? Pernah sebelumnya? Pernah ya? Oh pernah. Waktu menjadi duta. Kalau sekarang udah menjadi putri dong. Wow. Sekarang sudah menjadi Putri Pariwisata Kalimantan Timur. Sebelumnya di Kutai Kartanegara sendiri, ada nggak sih Esther sebelumnya impian atau cita-cita menjadi duta wisata sendiri atau Putri Pariwisata? Atau tiba-tiba aja kepilih jadi Putri Pariwisata, itu gimana sih? Nah, awal ceritanya itu Kak, sejak tahun 2023 sebenarnya sudah ada minat untuk mengikuti pemilihan duta wisata ataupun terakukar. Cuman karena memang terbatas waktu dan juga usia dan belum cukup usia untuk mendaftar terakukar. Jadi Esther pending lagi sampai di tahun 2024 sehingga pada tahun 2024 Esther mendaftar pada pemilihan ajang duta wisata ataupun terakukar. Dan puji Tuhan terpilih menjadi finalis daerah Kutai Kartanegara dan pada malam grand final puji Tuhan terpilih menjadi Putri Pariwisata Kutai Kartanegara tahun 2024. Dan setelah itu, selama setahun Esther mempersiapkan dan menjalani jabatan Esther sebagai Putri Pariwisata. Tentunya banyak hal yang Esther siapkan juga untuk ke jenjang selanjutnya. Luar biasa. Nah, terus kalau ngomongin cita-cita nih Esther, tapi dulu memang cita-citanya jadi Putri Pariwisata atau kebetulan aja nih jadi Putri Pariwisata? Sebenarnya dari kecil sampai Esther sebelum mendaftar di terakukar, nggak ada di pikiran Esther kayak wah aku nanti bakal jadi Putri Pariwisata Kutai Kartanegara, bakal jadi Putri Pariwisata Kalimantan Timur, nggak ada. Dan memang
nggak nyangka aja bisa sampai sini dan terpilih menjadi Putri Pariwisata Kalimantan Timur. Luar biasa. Begitu. Terus selama sejauh Esther menjabat menjadi Putri Pariwisata Kukar, itu sudah apa? Sudah mengerjakan atau sudah kemana aja di Kutai Kartanegara? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman. Oke, setelah menjadi Putri Pariwisata Kutai Kartanegara, kebetulan Esther memang suka banget jalan-jalan dan explore tentunya di hutan. Dan salah satu program kerja yang sudah Esther jalankan bahkan sebelum terpilih menjadi Putri Pariwisata Kalimantan dan Kutai Kartanegara, Esther dan keluarga membangun salah satu destinasi wisata. Dan itu salah satu menjadi program utama Esther untuk melanjutkan destinasi wisata tersebut, yaitu Gongpeo River. Yaitu di Kecamatan Tabang. Sudah dibuka dan dikelola sejak tahun 2021. Betul sekali. Dan setelah melakukan program itu, Esther dan teman-teman Tera Kukar juga menjalankan beberapa program kerja. 3 program kerja bersama anggota Tera Kukar. Salah satunya itu Tera Care. Tera Care itu sebuah program kerja yang dimana rasa kepedulian kita sebagai seorang duta wisata dan putri pariwisata terhadap masyarakat, termasuk masyarakat Kutai Kartanegara, akan pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya menjaga lingkungan, jauhi segala sesuatu yang tidak diinginkan, termasuk membuang sampah sembarangan. Sehingga di program Tera Care ini juga ada pengecekan kesehatan dan mengedukasi tentang melindungi lingkungan, begitu kan. Jadi selain pariwisata tapi juga peduli sama lingkungan. Benar sekali. Benar. Dan sejauh Esther menjabat, apa sih yang menjadi motivasi Esther untuk tetap semangat nih? Saya bertugas menjadi duta, saya bertugas sebagai putri. Apa motivasi utamanya Esther? Motivasi utamanya Esther karena Esther tahu dan Esther ini adalah seorang putri yang dari putri pedalaman. Itu yang menjadi motivasi bagi Esther untuk terus maju dan membuktikan bahwa siapa saja bisa menjadi apa yang mereka inginkan, bukan melihat aku ini putri yang memang terlahir dari orang hebat. Aku terlahir sebagai anak yang memang ditujukan sebagai putri pariwisata, tetapi siapapun yang ingin menjadi apa yang dia inginkan pasti bisa jalankan. Jadi itulah salah satu motivasi Esther untuk terus berjalan sampai sekarang. Begitu, Kak. Luar biasa. Nanti kita akan ngobrol lagi Esther terkait persiapan, terus kemarin menuju pemilihan. Kalau nggak salah ini baru 2 bulan ya? 2 bulan atau baru sebulan ya? Sebulan lebih. Nanti kita akan ngobrol lagi Sobat RPK terkait perjalanan Esther menuju ke pemilihan provinsi Putri Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, dan tetap dengarkan RPK 100.6 FM, pilihan terbaik. Dari kota raja hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Dari kota raja hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Aduh, macet lagi. Telat kayaknya nih ke kafe. Mau nyalip juga nggak bisa-bisa. Sabar kak, nyalip-nyalip tuh malah bahaya. Mending telat dikit daripada celaka. Iya sih, tapi kadang orang tuh nggak peka. Jalannya lambat banget. Makanya kita yang harus lebih peka. Di jalan itu bukan cuma soal cepet, tapi juga soal selamat. Kesabaran kita bisa jadi penyelamat buat diri sendiri dan juga orang lain. Iya juga ya. Tadi hampir aja aku nyenggol anak kecil nyebrang. Nah itu, keselamatan tuh jadi tanggung jawab bareng. Satu orang yang sabar, banyak yang aman. Kesabaran di jalan bukan kelemahan, tapi kekuatan. Ingat, kesabaran kita, keselamatan bersama. Dipersembahkan RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setianto Nugroho Haji, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehubungan dengan ramalan cuaca yang diperkirakan musim basah atau musim penghujan ini akan datang lebih cepat. Untuk itu kepada masyarakat Kutai Kartanegara kami perlu menyampaikan himbauan terkait dengan potensi bencana banjir dan tanah longsor. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat Kutai Kartanegara agar membersihkan saluran-saluran air, selokan ataupun saluran-saluran pembuangan lainnya yang ada di sekitar lingkungan rumah tinggal masing-masing. Yang kedua, agar tidak membuang sampah di saluran-saluran air, baik itu sungai, selokan, parit, supaya tidak menghambat aliran sungai manakala curah hujan sedang tinggi. Yang ketiga, ketika terjadi banjir, kita harus siap mengantisipasi. Oleh karena itu, bagi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara, ketika terjadi banjir, segera mematikan aliran listrik supaya tidak membahayakan anggota keluarga masing-masing. BPBD di kabupaten maupun aparat di kecamatan siap membantu warga, baik dalam rangka evakuasi, pengungsian, pendirian dapur umum maupun bantuan untuk hidup dasar bila mana memang diperlukan oleh masyarakat. Tidak perlu panik, tetapi harus bersiap-siap manakala ada kejadian banjir ataupun tanah longsor. Terkhusus dengan tanah longsor, agar memperhatikan lingkungan sekitar, utamanya yang memiliki ataupun menempati rumah-rumah yang ada di lereng. Tanda-tanda alam, bila ada pergerakan lahan, segeralah menghindar dari tempat tinggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, generasi milenial dan Gen Z dikenal sebagai pemikir kreatif dan inovatif. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan zaman, tetapi juga menciptakan solusi baru yang mengubah cara hidup kita, bekerja, dan berinteraksi. Dari teknologi hingga seni, dari bisnis hingga lingkungan, banyak startup yang didirikan oleh anak muda yang menawarkan solusi ramah lingkungan. Ada juga aplikasi yang memudahkan kita belajar, bekerja, bahkan berbelanja. Tetapi, inovasi tidak hanya soal teknologi. Kreativitas juga terwujud dalam seni, musik, dan konten digital. Generasi ini menggunakan platform media sosial untuk mengekspresikan diri dan berbagai ide-ide cemerlang mereka. Siapa yang tidak mengenal influencer muda yang menginspirasi jutaan orang? Tapi ingat, inovasi dan kreativitas memerlukan dukungan kita semua. Apakah itu dengan memberikan apresiasi, berkolaborasi, atau bahkan mempromosikan usaha mereka. Jadi, untuk semua milenial dan Gen Z, teruslah berinovasi dan berkreasi. Masa depan ada di tanganmu. Di tengah kesibukan dan godaan berbelanja yang ada di sekitar kita, kadang kita lupa untuk membedakan antara apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang hanya sekedar keinginan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang penting untuk kelangsungan hidup kita, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Tanpa kebutuhan ini, kita nggak bisa bertahan hidup dengan baik. Sedangkan keinginan, meski bisa membuat kita bahagia sesaat, sebenarnya bukan sesuatu yang mendesak atau harus dimiliki sekarang. Penuhi dulu kebutuhan yang pokok, baru sesekali jika ada sisa, Anda bisa memenuhi keinginan Anda. Lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, karena hidup yang seimbang dimulai dari keputusan yang tepat. Tetap cerdas, tetap bijak, dan tetap semangat. Saya Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Kartanegara. Dengan ini mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Yuk, etam dengarkan RPK di frekuensi 100.6 FM. Jadikan RPK pilihan terbaikmu. .6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh. Terima kasih Sobat
RPK masih bersama Via di sini akan menemani Sobat RPK dalam acara Bincang Toko yang kali ini bersama Putri Pariwisata Kalimantan Timur kita, Esther. Masih ya. Kita lanjut lagi Esther ya. Esther kan kemarin baru terpilih kurang lebih 1 bulan yang lalu. Benar sekali. Dan mungkin aku juga pengen tahu gimana sih pengalaman experience-nya selama masa karantina sampai akhirnya terpilih menjadi Putri Pariwisata Kaltim, bisa diceritain nggak? Oke nih Kak, cukup unik nih pemilihan tahun ini karena memang waktunya dipersingkat sehingga memang itulah yang menjadi tantangan dari segi waktu. Kita memang harus memaksimalkan semua penilaian, mungkin dari panitia juga sudah mengatur dengan baik. Mulai dari datang, registrasi, hingga materi pertama, setelah itu sangat padat sekali sehingga kami melakukan kegiatan dan menjalankan kegiatan itu sampai subuh. Tetapi itulah letak asiknya karena bisa bersama-sama dengan teman-teman lainnya, juga menerima materi yang begitu luar biasa dari para narasumber yang ada dan hadir pada saat pemilihan kemarin dan karantina kemarin. Dan senang sekali sih bisa bertemu dengan teman-teman dari kabupaten kota lain dan bisa berkenalan, mendapat teman baru dan dapat cerita-cerita pengalaman baru juga dari teman-teman dari kabupaten kota lain. Menurut Esther selama karantina itu kira-kira nilai-nilai seperti apa sih yang harus dipunyai seorang Putri Pariwisata sendiri? Sebagai Putri Pariwisata ataupun Duta Wisata, tentu hal terpenting ataupun nilai terpenting yang kita miliki itu yang paling pertama menurut Esther, attitude. Bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berperilaku di depan umum, karena memang sebagai Putri Pariwisata dan Duta Wisata harus bisa menampilkan atau mencitrakan diri yang baik. Begitu. Itu juga terjadi di saya dulu. Saya dulu kan jadi putri juga. Iya benar. Jadi karena pribadi saya ini adalah orang humoris dan cukup dibilang rebel, jadi cenderung punya dua sikap. Iya, kalau kita lagi ketemu sama orang yang sekiranya menganggap kita putri, ya seperti putri. Iya. Tapi ketika bersama orang-orang yang di sekeliling kita yang udah terbiasa barengan, ya udah jadi diri sendiri. Karena sebenarnya menurut aku ketika kita jadi diri sendiri akan lebih mudah. Walaupun memang harus menjaga kalau kita jadi putri harus ada pakem-pakemnya, betul sekali Kak. Karena Esther juga ngalamin itu. Esther juga orangnya yang memang ya begitu. Tapi semuanya bisa kita atasi dan tahan dan bersikap sesuai di mana tempatnya saja. Betul. Karena kita juga sebagai pemuda dituntut juga untuk adaptif gitu ya. Betul sekali Kak. Luar biasa. Nah, kalau soal momen nih, tadi udah cerita bahwa sampai subuh, tembus pagi. Selain itu tuh ada nggak sih momen yang berkesan pada saat karantina? Kalau aku dulu heelsku tuh patah di tengah-tengah sash. Ini kalau kita bilang sash seremoni tuh, lagi pencelempangan tuh. Heelsku patah, itu udah keinget banget aku dulu tuh, dan bingung banget. Untungnya ada orang baik yang mau nganterin heels. Nah kalau Esther sendiri gimana? Apa ya Kak? Kan latihan sampai subuh tuh. Nah sebelum latihan ataupun latihan koreo, karena memang pada sesi-sesi materi tentunya diselipkan juga untuk melatih ataupun latihan koreo untuk pembukaan saat opening dance di malam grand final. Nah saat itu memang seluruh finalis Duta Wisata dan Putri Pariwisata dapat infus vitamin. Nah di situ tuh letak serunya karena memang kalau Esther memang sudah biasa dan Esther nih diminta temani sama teman Esther karena dia takut buat diinfus. Aku takut, aku nggak berani. Ya udah Esther temani. Ternyata dia setakut itu dan nahan tangan Esther sampai merah banget. Tapi Esther bilang sudah tenang, nggak apa-apa. Setelah ini pasti kamu lebih kuat daripada ini. Aku bilang begitu. Asal jangan genggam tanganku lagi. Esther bilang begitu. Jadi serunya di situ sih Kak. Jadi bisa saling semangatin. Karena memang beberapa dari Duta Wisata dan Putri Pariwisata juga dari kabupaten kota lain yang mungkin baru pertama kali mendapatkan momen seperti itu kan. Seperti Esther juga pertama kali. Dan itulah sih letak serunya. Kalau ngomong-ngomong soal persiapan, betul. Persiapan menuju ke karantina nih, gimana ribetnya tuh? Oke, itu ribetnya luar biasa ribet.
walaupun seribet-ribet itu, tapi Esther dan tim menjalankan dengan baik dan mempersiapkan dengan baik. Nangis sama-sama, Gitu ketawa ya? sama-sama, Iya sih, biasa emang gitu kalau senang sama sama-sama. Betul, Kak. Dan memang banyak tantangan dan beberapa hambatan, termasuk dengan tim Esther juga terhalang dengan waktu yang mepet karena sangat mepet waktunya dengan pemilihan duta wisata ataupun Putri Pariwisata Kutai Kartanegara benar, karena mepet. bulan 7 kan ya pemilihan betul. duta wisata Puntera Kukar. Dan setelah itu memang waktunya sangat mepet untuk mempersiapkan segala macam, dan juga jarak rumah Esther yang cukup jauh dari Kota Tenggarong juga menjadi hambatan, menjadi salah satu tantangan yang lumayan cukup sulit begitu. Dan itu sih, Kak. Tapi kalau dukungan keluarga, teman-teman gimana kalau? Dukungan dari teman dan keluarga itu sangat luar biasa. Mereka sangat support sekali. Saya sempat sebelum berangkat saya ngomong dan dengan keluarga saya video call karena memang jarak, karena keluarga saya memang di Tabang semua. Saya video call saja, "Ma, Pa, kakak-kakak, saya mau berangkat, ini tolong doakan. Kami percaya kamu bisa," mereka bilang. "Apapun hasilnya, itulah sudah dari usaha kamu," mereka bilang begitu. Dan kami nggak minta kamu bawa juara, kami nggak minta kamu bawa juara satu itu, tetapi kami mau kamu bawa bahagia dan bawa pengalaman yang begitu luar biasa, tetap jadi contoh yang baik buat orang di luar sana, mereka bilang begitu. Dan puji Tuhan, Esther pulang dengan membawa hasil yang luar biasa. Gimana respon orang tua, keluarga, teman-teman di Tabang ketika akhirnya Tabang nih, kecamatan paling ujung Kukar, dapat Betul. mahkota gelar Putri Pariwisata anak-anak mudanya, itu seperti apa tanggapannya? Tanggapan yang Esther dapat dan Esther terima saat ini, respon mereka begitu luar biasa dan mereka sangat bangga akan pencapaian yang Esther sudah dapat. Dan Esther rasa ini bukan pencapaian Esther sendiri, tetapi juga dari dorongan teman-teman Esther, keluarga Esther, bahkan kerabat-kerabat terdekat Esther yang sudah mendukung, memberi ilmu, memberi semangat. Itu salah satu penunjang yang sangat luar biasa buat Esther tetap semangat sampai saat ini. Sampai saat ini. Sampai saat Perjalanan masih setahun ke depan. Banyak sekali Jangan masih. sedih Anda, masih panjang perjalanan Betul Anda. sekali. Oke. Waktu diumumkan menjadi Putri Pariwisata Kaltim, waktu pertama kali dibilang, "Oh, Esther pemenangnya." Apa yang terlintas pertama kali di pikiran Esther? Tentu saat pertama kali diberi ataupun crown ini dijatuhkan di kepala Esther, Esther nggak nyangka dan banyak yang nanya gimana sih perasaan kamu setelah kamu terpilih. Esther cuma jawab, "Gak tahu, aku ngerasa terbang, aku ngerasa melayang," begitu, dan ngerasa kayak wah ini serius Esther yang dapat begitu kan, karena memang sebelum-sebelumnya Esther selalu berdoa dan berproses dan tidak mengharapkan hasil yang bagaimana, tetapi Esther tetap melakukan yang terbaik dan apapun hasilnya nanti Esther bakal terima. Dan ya ternyata terpilih dan luar biasa, bangga sekali. Dan mungkin akan terus berusaha untuk melakukan yang terbaik ke depannya. Oke, aku sampai lupa tadi mau nanya apa habis itu. Nah, aduh, sampai nangis kan aku. Kan aku tuh ada lihat video kamu itu pede banget, percaya diri banget ya waktu selempangnya di, wih itu, iya, itu cantik betul. banget. Ya. Apa? Aku tuh selalu mikir menjadi putri itu emang harus pede. Betul. Tapi punya nggak sih tips-tips supaya percaya diri kalau dari Esther? Tips percaya diri buat teman-teman di luar sana. Menurut Esther, yang paling pertama biar bisa tampil dan percaya diri di panggung, persiapan sih Kak sebelumnya. Persiapan ya? Persiapannya memang harus matang sekali, karena memang kalau kurang persiapan, kita sendiri yang meragukan diri sendiri. Aku bakal bisa nggak ya? Aku bakal mampu nggak ya? Dan itu yang membuat tampilan ataupun perform kita di depan panggung akan berkurang. Walaupun mungkin gaun yang kita pakai itu baik, tetapi dengan persiapan atau catwalk yang masih kurang, itu memang mungkin akan mengurangi tampilan ataupun perform kita di atas panggung. Dan yang paling penting lagi, berdoa sih Kak. Berdoa dan
Ini hal yang selalu Esther lakukan sebelum Esther tampil, sebelum Esther perform, ataupun sebelum Esther mengambil tindakan yang cukup besar. Esther selalu berdoa dan minta izin ke keluarga-keluarga supaya bisa tampil maksimal dan percaya diri di depan panggung. Luar biasa, karena memang doa dan dukungan orang tua itu luar biasa banget. Iya, betul sekali, Kak. Oke, Esther, setelah terpilih. Nah, setelah terpilih, tadi pertama kali nggak nyangka, habis itu setelah terpilih pasti kepikiran program apa yang akan dilakukan Esther untuk setahun ke depan. Mungkin bisa diceritain. Untuk program kerja setelah setahun ke depan, untuk 1 tahun ke depan, dan Esther harap bukan hanya untuk 1 tahun ke depan, tetapi ini akan menjadi program yang terus berjalan dan memberi dampak baik bagi Kalimantan Timur. Salah satunya yang sudah Esther lakukan sejak tahun 2021 itu membangun dan melihat potensi wisata yang ada di Kecamatan Tabang. Karena memang Esther rasa destinasi wisata ataupun wisata berkelanjutan itu sangat memberi dampak baik dan memberi dampak yang cukup panjang bagi daerah sendiri. Tentunya Esther bukan hanya ingin membangun Kecamatan Tabang ataupun Kutai Kartanegara, tetapi Esther berharap dapat membangun dan melihat semua potensi wisata yang ada di Kalimantan Timur untuk dimajukan, dan mungkin nanti Esther akan melanjutkan program kerja membangun ataupun mengembangkan potensi wisata yang ada di Kalimantan Timur, begitu kan. Tapi bentrok nggak tuh? Atau ada sebelumnya ada rencana melanjutkan studi, Esther? Esther sejak kecil itu memiliki cita-cita menjadi seorang polwan. Jadi karena memang tahun depan masih harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun melanjutkan pemilihan di nasional, Esther pending lagi untuk melanjutkan di tahun berikutnya, begitu Kak. Dan karena memang tahun depan pemilihan di nasional dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik lagi, mungkin Esther akan pending lagi. Jadi tahun depan akan kuliah. Iya, gitu, biasanya sepertinya. kalau ke nasional pending setahun, cuti lagi. Betul. Tuh. Jadi ada 2 opsi nih Kak. Kalau misalnya dapat hasil yang Lumayan. kita inginkan, kuliah. Kalau memang mendapatkan hasil yang baik juga, Esther akan mendaftar ataupun mengikuti pendaftaran pemilihan polisi. Bintara. Oh, Bintara. Iya, Bintara. Tentara dong, Bintara itu Bintara. Polwan berarti. Polwan, betul sekali. Luar biasa. Oke. Tadi ngomong soal mengembangkan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur. Betul. Tapi sebenarnya seperti apa sih Esther melihat potensi di Kaltim sendiri, atau wilayah mana yang menurut Esther, kabupaten kota mana yang punya potensi besar untuk menjadi destinasi wisata di Kalimantan Timur sendiri? Oke. Untuk kabupaten kota di seluruh Kalimantan Timur ini, memang semua kabupaten kota itu memiliki potensi dan juga wisata alam yang baik dan cukup bagus. Salah satu kabupaten kota yang menurut Esther bisa menjadi potensi besar bagi Kalimantan Timur dalam pengembangan pariwisatanya itu Kutai Kartanegara sendiri. Karena di mana Kutai Kartanegara masih banyak sekali tempat yang belum diketahui banyak masyarakat ataupun banyak orang. Salah satunya itu ada salah satu destinasi wisata, tetapi ini belum banyak diketahui banyak orang, ada di Kecamatan Sebulu, yaitu Goa Binuang. Nah, Goa Binuang itu merupakan salah satu goa yang memang masih jarak tempuh untuk masuk ke dalam goa itu cukup ekstrim, dan untuk pemasarannya ataupun pengenalannya mulai dari sosial media memang masih belum banyak, sehingga mungkin masyarakat ataupun seluruh masyarakat Kutai Kartanegara belum banyak yang tahu. Tetapi Esther rasa itu bisa menjadi salah satu potensi yang cukup besar untuk Kutai Kartanegara, bahkan untuk Kalimantan Timur. Karena memang yang kita tahu, goa-goa yang ada di Kalimantan Timur itu kurang. Ya, mungkin banyak hutan, air terjun, itu sudah banyak. Tapi goa dan juga hal yang ada di dalam goa itu mungkin masih belum banyak yang ada di Kalimantan Timur.
Jadi dulu ada, kalau Esther tahu itu di kilo berapa mendekati arah Kota Bangun tuh ada goa. Oh iya betul. Di situ ada goa, tapi karena tidak terawat dengan baik akhirnya, dan juga berbahaya untuk masyarakat masuk ke situ karena memang letaknya agak ke dalam dan itu kayak di bawah tanah, tapi itu luas banget dalamnya. Dan aku pernah ke sana, itu bagus banget, cuman karena memang terlalu banyak bahayanya di sana akhirnya ditutup sampai sekarang. Dan memang harusnya pemerintah lebih care soal potensi-potensi wisata yang memang belum terlihat. Betul seperti sekali, itu. Ini Kak. salah satunya Goa Binuang. Kemarin berarti yang Goa Binuang itu yang ada dalam profil videonya Esther itu ya? Betul sekali. Yang Esther, video profil Esther yang menggunakan pakaian adat. Nah, itu di Goa Binuang, Kak. Goa Binuang. Kebetulan waktu Esther ke sana cukup mendapatkan ujian yang lumayan. Oh gitu? Iya, betul. Karena memang ke sana pas banget sampai di depan gerbang masuk ke Goa, hujan deras. Hujan deras sekali. Untungnya di dalam Goa Binuang itu, di wilayah situ memang dari warga Sebulu sudah membuat ataupun membangun rumah dan toilet umum gitu. Jadi Esther dan tim-tim lainnya bernaung di situ, dan setelah hujan baru bisa mulai syuting. Tapi memang licin sekali dan wow. Berarti Esther harus mencoba ke ini Kars Kutim juga, itu ngeri juga tuh medannya. Luar biasa. Jadi Putri Pariwisata harus mempromosikan wisata-wisata daerah ya. Betul sekali, Kak. Kalau menurut Esther sendiri, sebagai putri itu tugasnya itu seperti apa sih kalau menurut Esther selain mempromosikan pariwisata? Selain mempromosikan wisata, sebenarnya Duta Wisata dan Putri Pariwisata itu memiliki 3 tugas utama. Promotor, edukator, dan inisiator. Yaitu tadi promotor, mempromosikan semua potensi wisata ataupun wisata alam, wisata buatan, ataupun segala macam wisata yang lainnya. Terus kita promosikan dan kita tunjukkan kepada dunia bahwa inilah Kutai Kartanegara, inilah Kalimantan Timur, inilah yang kami miliki, dan itulah tugas kita sebagai promotor. Dan yang kedua, edukator, yang dimana kita sebagai Putri Pariwisata dan Duta Wisata harus mengedukasi banyak masyarakat tentang pentingnya menjaga alam, pentingnya melihat potensi dan sadar wisata, karena memang wisata ataupun pariwisata itu adalah salah satu aspek penting dalam pengembangan daerah sendiri. Dan yang ketiga itu sebagai inisiator. Kita bukan hanya ingin mempromosikan, ingin mengedukasi, tetapi kita sebagai Duta Wisata dan Putri Pariwisata yang memiliki jiwa muda, jiwa semangat, harus mampu berinisiasi, membangun ataupun membuka lapangan pekerjaan melalui destinasi wisata yang kita buka tersebut. Artinya ada perputaran ekonomi dari potensi-potensi pariwisata tersebut. Iya, dan bukan hanya mempromosikan kan, tapi kita membangun begitu, membentuk sebuah ekosistem. Betul, dan juga wisata yang baru begitu. Luar biasa. Ngobrolnya panjang ya, Sobat RPK. Nah, nanti kita akan lanjut ngobrol lagi, tapi jeda sejenak dulu dan tetap dengarkan RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Dari kota raja hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Dari kota raya hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Kamu nggak bosen ya pakai tas itu mulu? Dari dulu kayaknya itu aja deh. Tasnya memang udah lama, tapi masih bagus kok. Muat juga semuanya dan aku juga nyaman aja. Tapi kan kamu kerja, pasti bisa beli yang lebih mahal kan? Iya, memang bisa. Tapi menurutku hidup itu nggak harus kelihatan mewah. Yang penting cukup, bermanfaat, dan nggak nyusahin siapa-siapa. Sobat, hidup sederhana bukan soal kekurangan, tapi tentang kesadaran. Karena nilai hidup bukan diukur dari apa yang kita pamerkan, tapi dari apa yang kita syukuri. Sederhana itu bukan berarti nggak punya, tapi kita justru tahu apa yang cukup dan nggak hidup buat pencitraan. Benar juga ya. Jadi pengen belajar lebih bersyukur. Dipersembahkan RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu.
Jadi gini, aku tuh lagi sedih banget karena Tahu nggak? Aku juga kemarin ngalamin hal yang lebih parah loh. Sita, kok kamu motong-motong omongan aku sih? Oh iya, maaf banget nih Rin, aku kebiasaan. Ingat ya, mendengarkan itu penting. Jangan asal motong pembicaraan, karena bisa bikin orang lain ngerasa nggak dihargai. Bener banget. Yuk biasakan saling mendengar, biar obrolan lebih enak dan penuh rasa hormat. Lis, kamu kok bisa jawab semua soal debat tadi? Gokil banget deh. Biasa aja Ren, aku cuma rajin baca dan juga cek info dari sumber yang bener. Aku tuh males baca, scroll medsos aja udah cukup kan? Ih, hati-hati loh, info di medsos itu belum tentu bener. Literasi itu bukan cuma soal baca, tapi juga paham, cek fakta, dan mikir kritis. Wah, pantes aku sering ketipu hoax. Jadi literasi itu kayak tameng ya? Iya, biar kita nggak gampang dibodohi dan bisa ambil keputusan cerdas. Anak muda cerdas itu kritis, bukan cuma viral. Tingkatkan literasi, buka wawasan, jadi generasi yang siap hadapi masa depan. Dipersembahkan RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Saya Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Kartanegara. Dengan ini mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Yuk, etam dengarkan RPK di frekuensi 100.6 FM. Jadikan RPK pilihan terbaikmu. 100.6 RPK Kutai Kartanegara. 100.6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh. Halo Sobat RPK, terima kasih masih mendengarkan RPK 100.6 FM pilihan terbaikmu. Nah, masih di Bincang Tokoh nih bersama Via dan juga Esther di sini. Kita akan lanjut ke segmen terakhir untuk nanya-nanya lagi sama Esther. Esther, menurut Esther, tadi kita sudah ngobrol banyak terkait menjadi putri pariwisata seperti apa, kemudian persiapan Esther. Aku mau nanya, menurut Esther tuh peran generasi muda sekarang untuk mengembangkan pariwisata itu seperti apa sih? Khususnya di Kutai Kartanegara aja. Oke. Peran generasi muda bagi pengembangan pariwisata dan juga destinasi wisata yang ada di Kutai Kartanegara, tentu peran pemuda itu sangatlah penting karena memang yang kita ketahui pemuda-pemudi itu masih memiliki tenaga yang cukup kuat untuk eksplor sana sini dan yang kita ketahui anak-anak muda tidak terlepas dari sosial media. Tentunya hari-hari gadget mulu mainannya, apalagi Gen Z kan Kak, di mana-mana, di rumah, di sekolah, saat bermain, HP saja yang dipegang. Dan dari situlah kita sebagai peran pemuda-pemudi Kutai Kartanegara ataupun Kalimantan Timur dapat memanfaatkan media yang kita miliki sekarang, tenaga yang masih kita punya dengan maksimal, tentu untuk mengeksplor apa saja sih keunggulan dan juga potensi yang dimiliki di daerahnya, dan mulailah dari situ kita membuat konten ataupun mempromosikan melalui sosial media, karena melalui sosial media penyebaran informasi itu berjalan dan dapat tersebar dengan cepat dan pesat sekali. Gitu, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Anda cantik sekali ya pada pagi hari ini. Saya sampai terkesima gitu. Esther, kan kalau kita bilang Esther nih sudah masuk di dunia perpageant nih. Nah, menurut Esther gimana sih perjuangannya di perjuangan dan juga tekanan nih? Kalau kita bilang tantangan atau mungkin tekanan ya. Kalau di dunia pageant nih gimana Esther menjalani sejauh ini? Kalau untuk sejauh ini ataupun sampai saat ini masih belum, Esther belum ngerasain yang tantangannya yang begitu sangat berat atau bagaimana Kak ya. Tetapi memang ada beberapa tantangan yang tetap bisa dihandle, yaitu seperti waktu dan juga batas jarak. Karena memang Esther lumayan jauh dari kota, yaitu Esther memang kadang di Tabang, kadang juga di Tenggarong, tetapi
karena memang mungkin Esther banyak kegiatan-kegiatan juga selain di pageant ini. Jadi memang itu menjadi salah satu tantangannya. Kalau kritik-kritik atau ada masukan dari kalau biasanya kita sebut pageant lovers gitu-gitu, gimana tuh Esther menanggapinya? Kalau untuk saat ini karena memang Esther sudah beberapa kali mengikuti ajang fashion show ataupun menjadi muse makeup, bukan banyak, tetapi ada beberapa tanggapan ataupun kritik yang mungkin Esther dengar, walaupun tidak langsung dari orangnya, tetapi hal itu malah membuat Esther semakin semangat untuk terus bertumbuh, bukan malah membuat Esther semakin down. Dan Esther bersyukur ada kritik dan juga beberapa tanggapan dari luar sana, dan Esther rasa itu yang membuat Esther bisa berubah dan bisa terus berkembang. Begitu. Luar biasa, asik. Nah, tadi kita udah ngobrol panjang lebar banget Esther. Aku mau terakhir nih, harapan Esther, masa depan pariwisata kita nih mau kemana sih? Apalagi ada ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Harapan Esther seperti apa? Dan terakhir banget aku mau nanya, setelah Purna, Esther mau ngapain? Tadi udah cerita katanya mau lanjut sekolah, studi. Mungkin nanti bisa diceritain. Setelah harapan Esther untuk Kutai Kartanegara ataupun Kalimantan Timur sangat besar. Keinginan Esther untuk membuat pariwisata yang kita miliki di Kalimantan Timur ataupun Kutai Kartanegara ini bisa lebih maju lagi dan dikenal banyak orang, karena memang yang kita ketahui bahwa Kalimantan Timur dan Kutai Kartanegara memiliki banyak sekali potensi wisata yang dimiliki. Sehingga Esther rasa bahwa Kalimantan Timur ini sangat-sangat harus lebih banyak dikenal citra baiknya di dunia luar. Dan juga Esther berharap seluruh generasi muda dan pemuda-pemudi Kutai Kartanegara, baik itu Kalimantan Timur, untuk jangan pernah takut memulai sebuah langkah kecil, itu membawa dampak yang luar biasa bagi daerahmu. Dan jangan pernah takut untuk membuat cerita ataupun membuat hal yang berbeda dari yang lain, asal tetap positif ya Kak ya. Tetap positif, karena memang hal dan juga langkah kecil yang kita mulai akan membawa dampak baik dan juga akan memberi semangat bagi teman-teman lainnya jika sudah melihat hasil yang begitu luar biasa. Sehingga setelah kita mendapatkan hasil, pasti mereka bertanya-tanya bagaimana sih prosesnya, dan dari cerita kita tersebut bisa kita ceritakan, dan itu bisa jadi juga motivasi buat mereka. Begitu. Luar biasa. Harapannya obrolan kita hari ini juga menjadi motivasi nih Esther buat teman-teman di rumah. Terus tadi terkait habis nih mau ngapain? Dan setelah Purna menjadi Putri Pariwisata Kalimantan Timur, tentunya itu bukanlah sebuah akhir dari cerita Esther untuk tetap mengabdi bagi Kalimantan Timur ataupun Kutai Kartanegara. Dengan cita-cita Esther yang memang dari kecil ingin menjadi poluan, tentunya akan mengamankan Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur, karena jika daerah kita sendiri aman dan tertib, maka wisatawan juga akan tertarik dan nyaman untuk di daerah kita tersendiri. Jadi dengan Esther menjadi poluan juga mungkin itu juga bisa menjadi salah satu penunjang bagi pariwisata Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Wah, udah nggak ada nih. Luar biasa sekali. Jadi harapannya semoga Esther kedepannya bertugas dengan baik, mempromosikan tadi menjadi edukator, inisiator, promotor, atau promotor, edukator, inisiator pariwisata khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Esther, terima kasih banyak sudah hadir di RPK menemani Bincang Tokoh pada hari ini. Semoga cita-citanya tercapai. Amin. Semoga lancar tugasnya selama setahun ke depan. Amin. Nah, baik Sobat RPK, terima kasih sudah hadir bersama kami atau menemani kami selama 1 jam nih ngobrol bareng Esther Veronica, Putri Pariwisata Kalimantan Timur tahun 2025. Dan harapannya teman-teman atau Sobat RPK di rumah juga termotivasi, terinspirasi untuk
bermanfaat dan memberikan kontribusinya untuk Kutai Kartanegara sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dengarkan RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Demikian telah kita simak bersama Bincang Tokoh hari ini. Sampai jumpa.